Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, masih semangat? Alhamdulillah. Alladzi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana wal bahthu ila daril jaza wal faslu ila daril qada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kenapa kita patut mensyukuri atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat wal-afiyat. Karena tidak mungkin atau tidak ada kalau seandainya Allah memberikan kepada kita berupa sehat, belum tentu orang yang sehat tapi wal-afiyat. Dalam artian bagaimana kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Inilah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Karena kenapa saya katakan Bapak Ibu, nikmat ini sehat jasmani rohani yang merupakan nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada kita. Karena tadi belum tentu orang yang sehat itu wal-afiyat. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua di sini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga hati kita dikerahkan untuk menuju dan berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka cinta mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Cinta sama Nabi, iya. Namanya hubun Nabi. Berarti orang-orangnya harus cinta kepada Nabi. Cinta. Betul. Cintanya betul-betul Pak Bu? Betul. Tapi Bapak Ibu, tadi saya masih mendengar belum kompak dan meriah ketika saya mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada yang diam. Mau dikatakan pelit oleh Rasulullah Bapak Ibu? Tidak. Mau dikatakan pelit? Tidak. Kata uang Jawa medit gitu ya. Mau dikatakan pelit? Tidak. Tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau dikatakan orang yang pelit oleh Rasulullah. Jangankan oleh Rasulullah Bapak Ibu, dikatakan oleh teman kita sebagai orang yang pelit saja terkadang hati kita merasa sedih. Apalagi ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai salah satu dari umat Rasul yang pelit. Kenapa Bapak Ibu? Saya mengatakan Rasulullah mengatakan bahwa umat yang tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah itu dikatakan orang yang pelit. Kenapa? Karena perumpamaannya Bapak Ibu, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah itu perumpamaannya seperti bagaikan satu gelas air yang terisi penuh oleh air. Ketika gelas yang tersebut diisi oleh benda sesuatu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Air tersebut akan tumpah. Begitu pula ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada salah satu umatnya yang bersolawat kepada Rasul, maka pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengalir kepada umatnya, yaitu kita semua. Alhamdulillah.
lillah. Maka betul apa yang dikatakan Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Kata Rasulullah, oh barang siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali solawat saja, maka Allah akan membalas kepadanya dengan 10 kali. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, marilah kita tanamkan di dalam hati kita ini kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai di dalam hati kita ini hilang dari kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Pak, cinta pada Nabi. Ini suara yang bapak-bapak masih sedikit ini. Pak, cinta kepada Nabi? Alhamdulillah. Kita harus cinta kepada Nabi sebagai umat Rasulullah. Karena Bapak Ibu, betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai-sampai kelak nanti, ketika di hari akhir nanti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar perjuangannya untuk menolong kepada umatnya agar umatnya diberikan syafaat dari beliau. Pak, Bu, suatu saat nanti ketika di hari akhir, ketika nanti hari akhir semua alam semesta ini akan hancur, gunung-gunung akan meletus, air laut akan tumpah ke daratan, semuanya akan alaihi wasallam. Ketika setiba malaikat Jibril dan Mikail di dunia mencari makam Rasulullah, disitulah malaikat Jibril dan Mikail merasa kebingungan. Kata malaikat Jibril dan Mikail, di situ mereka berdua saling berbincang-bincang, di mana kita akan mencari makam Rasulullah, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, di mana kita akan mencari makam Rasulullah? Kita sudah keliling-liling tidak bertemu makam Rasulullah. Maka ketika itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail sujud meminta doa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah agar dipertemukan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika malaikat Jibril dan malaikat Mikail sujud kemudian berdoa meminta petunjuk kepada Allah, disitulah baru malaikat Jibril dan Mikail menemui makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah malaikat Jibril dan Mikail membangkitkan jasad dan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangkitkanlah Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah bangkit dari kuburan, dari makam beliau, ternyata beliau merasa kaget, beliau merasa takjub. Keadaan alam semesta ini, dunia ini sudah hancur semuanya Bapak Ibu. Sudah kiamat ya. Semuanya hancur. Kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, wahai malaikat Jibril dan Mikail, apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Dan ketika itu malaikat Jibril dan Mikail menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, kata malaikat Jibril dan Mikail. Maka ketika itulah apa yang di benak pikiran Rasulullah saat itu, melihat keadaan alam semesta dunia semuanya hancur. Ketika itu yang ada hanya di benak pikiran Rasulullah, bukan keluarga beliau yang dicari, bukan istri dan anak beliau yang dicari, akan tetapi siapa yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril dan Mikail, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, aina ummati, aina ummati, kata Rasulullah, di mana umatku, di mana umatku, kata Rasulullah. Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dan beruntung
kita sebagai dari bagian dari golongan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu singkat cerita, ketika Rasul sudah mencari-cari umatnya, kata malaikat Jibril dan Mikail, wahai Rasul, saya juga tidak tahu ini. Ya kan, kami juga nggak tahu. Umatmu semuanya sudah mati. Ya. Semuanya tidak ada lagi yang hidup di sini. Saya di sini hanya dapat perintah dari Allah untuk turun ke dunia mencari engkau untuk dibangkitkan yang pertama kali. Maka ketika itulah kami, ya kata malaikat Jibril dan Mikail, diperintahkan oleh Allah untuk membawa engkau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah malaikat Jibril dan Mikail membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia menuju surganya Allah. Ketika Rasulullah masuk, ketika Rasulullah masuk ke dalam surga, di situ bukannya Rasul merasa senang, Rasul bukannya merasa nyaman, tapi muka Rasulullah, wajahnya Rasulullah begitu sangat seperti orang yang gelisah. Seperti orang yang enggak betah di dalam surga. Ketika itu Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau ketika masuk ke dalam surga merasa tidak nyaman, seperti orang yang tidak betah dan gelisah? Kata jawab Rasul, tidak apa-apa wahai Allah. Maka kemudian diperhatikan lagi Rasul begitu, masih gelisah seperti orang yang betah di dalam surga. Padahal fasilitas sudah disediakan banyak oleh Allah. Ketika beliau mau meminta apa-apa pasti akan dikabulkan ketika di dalam surga. Tapi beliau masih tidak merasa nyaman atau gelisah. Maka ditanya lagi oleh Allah, wahai Rasul, kenapa engkau merasa gelisah dan merasa khawatir? Barulah di situ Rasul menjawab, wahai Allah, saya mencari umatku. Saya ingin melihat umatku, kata Rasulullah. Di mana umatku? Di mana umatku? Maka ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk keluar dari surga dan mencari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, di saat itu seluruh manusia, umat manusia dari awal hingga akhir dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Maka di Padang Mahsyarlah ketika itu semua umat manusia dikumpulkan. Bayangkan Bapak Ibu, dikumpulkan umat manusia dalam satu tempat di Padang Mahsyar. Itu matahari yang berjarak ketika di dunia berjuta-juta kilometer, akan tetapi ketika di Padang Mahsyar hanya berjarak 1 jengkal dari atas kepala manusia. Subhanallah. Panas enggak Pak Bu? Panas enggak? Panas. Jangankan 1 jengkal jarak matahari yang ada di atas kepala kita, terkadang di dunia saja yang jaraknya berjuta-juta kilometer, tapi kita merasakan terik matahari yang begitu panas. Terkadang kulit kita merasa terbakar. Pak Bu, jemur aja Bu, setengah hari bolong, jam 12 tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Disitulah kata Nabi Adam, coba pergi, ya kan, ke nabi yang selanjutnya, ke Nabi Ibrahim, kemudian tidak bisa, lanjut lagi ke Nabi Isa, tidak bisa, sampai terakhir digiring umat manusia menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baru saja ingin menuju kepada Rasulullah, Rasul sudah dari kejauhan Bapak Ibu memanggil kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, analaha, analaha. Kata Rasulullah, wahai umatku, sayalah yang berhak memberikan syafaat kepada kalian saat ini. Ta'alau, ta'alau. Kata Rasulullah, sinilah wahai umatku. Bapak Ibu, di sini pengecualian. Tidak sembarangan orang
yang bisa mendatangi Rasulullah saat itu untuk diberikan syafaat, melainkan siapa? Orang-orang yang ketika di dunianya sudah mendapatkan stempel, sudah mendapatkan cap yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang-orang yang bergemar bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini cinta kepada Rasulullah, kelak nanti kita di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah umat Rasul datang kepada Rasul, yang bisa mendapatkan syafaat tadi hanya orang-orang yang tertentu. Salah satunya adalah orang yang bersolawat, gemar bersolawat kepada Rasulullah. Maka ketika itu apa yang benar dikatakan dalam syair ketika kita mahallul qiyam, haudzuka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Pertama, apa yang akan mendapatkan pertolongan dari Rasul? Itu kita akan mendapatkan telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita haus, kita akan mendapatkan air dari telaganya Rasulullah yang begitu jernih dan begitu mengademkan di dalam tenggorokan. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kita jangan pernah tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintailah Rasulullah, maka Rasulullah pun akan mencintai kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong kelak nanti di hari akhir dari golongan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, halo, Pak, Bu, masih semangat? Masih semangat? Sedikit satu cerita boleh, Bu? Nah, ada satu kisah Bapak Ibu di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab ini ada suatu kisah, yang mana kisah ini ada seorang soleh, ulama yang soleh. Ketika ada seorang ulama yang soleh, yang mana beliau adalah sosok ulama yang sangat karismatik, yang mana beliau setiap harinya selalu mengamalkan, mendawamkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahkan orang soleh ini ketika setiap malamnya beliau bermimpi dan didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didatangi oleh Rasulullah, orang soleh tersebut sangat hangat jamuannya ketika itu. Tapi ada suatu malam selanjutnya, ketika orang soleh ini tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah beberapa bulan. Ketika malam itu jamuan atau pertemuan Rasulullah dengan orang soleh ini tidak begitu hangat atau tidak begitu harmonis. Rasulullah sangat dingin, Rasulullah sangat cuek kepada alim ulama ini, orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini bertanya kepada Rasul? Wahai Rasul, apakah engkau tidak mengenaliku, wahai Rasul? Jawab Rasul, tidak, kata Rasul. Kemudian orang soleh ini berkata lagi kepada Rasul, kenapa engkau, wahai Rasul, tidak mengenaliku? Padahal aku adalah sebagian dari umatmu, wahai Rasul. Bukankah para pewarismu, para ulama mengatakan ketika engkau sangat begitu mencintai umatnya, bahkan lebih cinta daripada ibunya kepada anaknya? Kata Rasulullah, betul, apa yang dikatakan mereka betul. Tapi saya sekarang tidak mengenalimu. Karena kenapa? Meskipun engkau sebagai umatku, karena kecintaanku, kenalnya ku kepada umatku, seberapa besar dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Maka disitulah orang soleh
merasa salah, merasa bersalah kepada Rasulullah ketika beberapa bulan ke depan dia tidak bersolawat kepada Rasul. Akhirnya ulama soleh ini bertekad dan mengamalkan solawat sebanyak 1000 kali, dan setiap kalinya diamalkan oleh ulama soleh ini. Maka ketika diamalkan, pada malam selanjutnya bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul Rasulullah bertemu dengan ulama soleh ini dengan jamuan yang sangat hangat. Disitulah dalam kisah ini menandakan begitu dahsyatnya kita ketika bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan adanya solawat kita cinta kepada Rasulullah, kelak nanti di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak Ibu, karena waktu yang sudah larut malam, ya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tadi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan insya Allah pada malam ini di acara peringatan Milad Hubun Nabi, kita semua tergolong dari orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syukran kasiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.